Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga solih-solihah selalu sehat, ceria, dan tetap semangat belajar ya. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pagi ini dengan tematik ya. Sudah siap? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah siap ya? Baik, langsung saja kita mulai pelajaran tematik pada pagi hari ini. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tema 1 dulu ya. Coba dibuka LKS Maestronya halaman 60-61. Kita akan sama-sama membahas ulangan harian 2 ya. Sudah dikerjakan belum di rumah? Bagi yang sudah dikerjakan bisa diteliti kembali nggih. Nanti akan bahas dan nanti jawabannya disalin di LKS nggih. Dimulai dari Romawi 1 ya. Silakan disimak nomor 1. Berikut ini bentuk toleransi dalam keberagaman, yaitu A. Mempelajari budaya daerah sendiri agar tetap lestari. B. Tidak menerima saran saat diskusi. C. Mau berteman dengan orang yang dari berbagai daerah. D. Memilih-milih dalam berteman sesuai budaya yang dimiliki. Yang mana? Bentuk toleransi dalam keberagaman. Yang benar jawabannya yaitu C. Mau berteman dengan orang dari berbagai daerah. Jadi bentuk toleransi dalam keberagaman itu banyak contohnya ya. Salah satunya berteman dengan orang dari berbagai daerah, lalu mau mempelajari budaya daerah lain, tidak menjelekkan budaya orang lain, dan saling menghargai pendapat ya. Nomor 1 jawabannya C. Sekarang nomor 2. Berikut ini sikap yang sebaiknya dihindari saat bekerja sama dalam keberagaman, yaitu A. Menghargai suku dan budaya lain. B. Menganggap suku dan budaya orang lain tidak sama baik dengan suku dan budaya sendiri. C. Menumbuhkan rasa kekeluargaan. D. Tidak menghina agama lain. Yang mana? Yang sebaiknya dihindari saat bekerja sama dalam keberagaman. Iya, yang B, sikap yang harus dihindari yaitu menganggap suku dan budaya orang lain tidak sama baik dengan suku dan budaya sendiri. Jadi itu sikap yang harus dihindari ya, karena itu berarti menganggap suku dan budaya lain tidak sejajar dengan suku dan budaya kita. Itu tidak boleh ya. Jadi nomor 2 jawabannya B. Sekarang nomor 3. Ada bacaan ya untuk nomor 3 sampai 5. Tony mempunyai teman baru. Teman baru Tony namanya Wayan. Wayan berasal dari Bali. Wayan anak yang periang dan senang bercerita. Kemarin Wayan bercerita, pada hari raya Nyepi, keluarganya selalu pergi ke pura. Meskipun berbeda keyakinan, Tony menyimak cerita dengan baik cerita Wayan. Giliran Tony yang bercerita. Tony menceritakan pengalamannya saat beribadah di kelenteng bersama keluarganya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Berdasarkan bacaan tersebut, Wayan beragama apa Wayan? Wayan tadi bercerita pada hari raya Nyepi itu berarti agama Hindu ya. Nyepi itu hari raya agama Hindu. Jadi Wayan beragama Hindu.
Nomor 3, D. Silahkan dijawab ya di LKS ya, disilang ya. Sekarang nomor 4. Berdasarkan bacaan tersebut, Tony beragama. Nah, Tony tadi menceritakan pengalamannya saat beribadah di kelenteng. Kelenteng itu tempat ibadah agama Konghucu. D ya. Kelenteng itu berarti Tony itu beragama Konghucu. Nomor 4, jawabannya D. Sekarang nomor 5. Sikap yang ditunjukkan Tony dan Wayan dalam cerita di atas adalah A. Saling menghargai antar umat beragama. B. Bekerja sama dalam perbedaan. C. Jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. D. Bangga akan adanya keragaman. Yang mana? Nah, dari bacaan tersebut disebutkan bahwa Tony menyimak dengan baik cerita Wayan yang berbeda agama. Dengannya, begitu juga saat Tony bercerita, makna tersiratnya yaitu bahwasanya Tony dan Wayan saling menghargai satu sama lain. Ya, jawabannya nomor 5, A. Saling menghargai antar umat beragama. Sekarang yang Romawi 2 ya. Yang Romawi 2 silahkan ditulis di situ di LKS, atau kalau tidak cukup silahkan ditulis di selembar kertas lalu nanti ditempelkan di situ ya. Ya. Nomor 1. Sebutkan 3 manfaat bekerja sama dalam keberagaman. Apa saja? Ayo, manfaat bekerja sama dalam keberagaman. Manfaat kerjasama antara lain menciptakan kerukunan. Selain itu, menjaga persatuan, membuat tujuan cepat tercapai, dan membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, itu tadi manfaat dari kerja sama ya. Silakan dicatat jawabannya ya, supaya nanti paham jika ada soal yang sama. Sekarang nomor 2. Sebutkan bentuk-bentuk kerjasama dalam keragaman di lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Contoh bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama dalam masyarakat contohnya ronda malam, kerja bakti, gotong royong membantu orang yang mempunyai hajat, kerja bakti membersihkan lingkungan, kerja bakti membersihkan apa lagi? Membersihkan taman, seperti itu ya, di lingkungan masyarakat. Coba ditulis, boleh dengan contoh yang lain boleh. Sekarang untuk bacaan nomor 3 dan 5 tentang keteladanan warga Rawajati. Warga RW 3 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan patut diteladani. Mereka patut diteladani dalam hal pengolahan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Warga Rawajati memiliki bank sampah. Warga memisahkan antara sampah organik dan anorganik, kemudian dikumpulkan di bank sampah. Bank sampah itu berada tak jauh dari rumah warga. Pengurus bank sampah akan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik dikumpulkan lalu dijual. Setiap sampah kering yang dibawa, warga akan dibayar. Namun pembayaran dilakukan pada akhir bulan setelah sampah anorganik laku terjual. Untuk koran atau kardus dibeli Rp700 per kilo. Aluminium atau logam dijual Rp9.000 per kilo. Sampah plastik Rp400 per kilo. Gelas dan botol air minum kemasan Rp2.700 per kilo. Buku dan majalah Rp400 per kilo. Nah, pertanyaan nomor 3. Jelaskan kerjasama dalam keragaman yang kalian temukan dalam teks di atas.
Apa? Ayo, kerjasama dalam keberagaman yang ditemukan dalam teks di atas yaitu? Iya, jawabannya kerjasama dalam mengelola sampah sehari-hari warga. Mana tadi? Warga Rawajati Pancoran. Ya. Itu tadi jawaban nomor 3. Sekarang nomor 4. Bulan ini seorang warga mendapatkan 200.000 dari hasil mengumpulkan sampah anorganik. Apa saja kemungkinan jenis sampah yang dikumpulkan warga tersebut? Berapa banyaknya? Nah, ini jawabannya bisa beragam ya, bisa beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang penting jumlahnya, total jumlah akhirnya itu 200.000 rupiah. Misalkan saja contoh kemungkinannya ya, contoh kemungkinan jawabannya. Misalnya sampah kardus 100 kilo ya, 100 kilo tambah sampah aluminium atau logam 10 kilo, lalu ditambah lagi sampah buku atau majalah 100 kilo. Itu kalau di total semuanya 200.000. Nanti kalian bisa mencari kemungkinan yang lain ya, tidak harus itu jawabannya. Sekarang nomor 5. Menurut kalian, apakah kegiatan pengolahan sampah warga Rawajati tersebut berdampak baik pada lingkungan? Jelaskan jawaban kalian. Berdampak baik tidak terhadap lingkungan? Iya, berdampak baik ya. Alasannya, sampah organik tadi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi lingkungan ya. Yang bermanfaat bagi lingkungan, tidak mencemari lingkungan ya. Itu ya, itu tadi jawaban nomor 3 sampai 5. Nomor 1 sampai 5 sudah, Romawi 1 sudah. Silahkan disalin di LKS untuk belajar ya. Nah, itu dulu yang kita kerjakan pada hari ini. Kita tadi sudah mengerjakan PPKN ya. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan di rumah dulu ya. Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ya, bisa dikerjakan dulu dari rumah. Nanti insya Allah pembahasan soal akan bagikan dalam bentuk PDF atau nanti kita bahas seperti ini ya. Itu dulu materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa disalin, jangan lupa tugasnya ya. Silahkan mulai dibaca-baca LKS Maestro yang tema 2, yang energi ya. Kita akan memasuki tema 2. Cukup sekian yang dapat sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf ya. Tetap semangat belajar ya, karena sebentar lagi akan mid semester. Semangat belajarnya. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.